وعلى آله وسائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وأصحابه وشهدائه وعلمائه العاملين وأوليائه المتقين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Sadaqallahu maulana al-azim. Yang ulun muliakan para habaib, wabil khusus kepada seluruh kerukunan keluarga besar Bah Hashim yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim ulun kepada buhat pian berataan. Dan yang ulun muliakan dan yang ulun hormati para zuriat dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Datuk Kalampayan, dan yang ulun muliakan dan yang ulun hormati zuriat daripada kerabat kesukaran Banjar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur mereka semua, amin ya rabbal alamin. Dan para hadirin hadirat rahimakumullah, ulun akan membacakan ringkasan manaqib daripada Adipati Pangeran Ahmad Ratu Umi bin Sultan Sulaiman rahmatullah dan Pangeran Mahmud bin Sultan Sulaiman rahmatullah. Sultan Sulaiman rahmatullah bin Sultan Tahmidillah, ayah beliau dari Pangeran Ahmad, Ratu Umi dan Pangeran Mahmud, mempunyai 9 orang istri, yaitu Ratu Intan Sari, Nyai Siti Gading, Nyai Rumangi, Nyai Unangan, Nyai Ratna, Ratu Kencana Kumalasari, Nyai Sari, Nyai Minah dan Nyai Taisah, dan mempunyai anak sebanyak 24 orang, yaitu Sultan Adam Al-Wathiq Billah, Pangeran Husin Mangkubuminata, Ratu Haji Musa, Pangeran Perbatasari, Pangeran Kasir, Pangeran Sungking Anom, Ratu Umi, Pangeran Wijaya Kusuma, Pangeran Ahmad atau Adipati Kandangan, Pangeran Mahmud, Ratu Masyhud, Ratu Kertasari, Pangeran Hamim, Pangeran Muhammad, Ratu Marta, Pangeran Wahid, Pangeran Tosin, Pangeran Singasari atau Adipati Tabalong, Pangeran Dipata atau Adipati Berabai, Pangeran Ahmid, Pangeran Fadil, Pangeran Tahmid, Pangeran Hasan dan Ratu Balqis. Sultan Sulaiman rahmatullah mempunyai beberapa orang guru dari kalangan habaib zuriat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau juga berguru dengan Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sultan Sulaiman rahmatullah memerintahkan kepada anak-anaknya sesuai dengan tempat tinggal ibunya, yaitu di Kandangan, menjadi adipati atau keadipatihan Kesultanan Banjar, yaitu Pangeran Ahmad diangkat ayahnya menjadi adipati Kandangan, dan saudaranya Pangeran Mahmud menjadi penasehat karena ibundanya Nyai Siti Gading berasal dari Wasah Tengah Kandangan. Nasab Pangeran Adipati Ahmad bin Sultan Sulaiman rahmatullah bin Sultan Tahmidul bin Sultan Tahmidillah bin Sultan Tamjidillah bin Sultan Tahmidullah bin Sultan Tahlilullah bin Sultan Sa'idillah bin Sultan Inayatullah bin Sultan Musta'in Billah bin Sultan Hidayatullah bin Sultan Rahmatullah bin Sultan Sudiansah Queen Banjarmasin. Nasab Ratu Umi binti Sultan Sulaiman rahmatullah bin Sultan Tahmidillah bin Sultan Tamjidillah bin Sultan Tahmidullah bin Sultan Tahlilullah bin Sultan Sa'idillah bin Sultan Inayatullah bin Sultan Musta'in Billah bin Sultan Hidayatullah bin Sultan Rahmatullah bin Sultan Sudiansah Queen Banjarmasin. Nasab Pangeran Mahmud bin Sultan Sulaiman rahmatullah bin Sultan Tahmidillah bin Sultan Tamjidillah bin Sultan Tahmidullah bin Sultan Tahlilullah bin Sultan Sa'idillah bin Sultan Inayatullah bin Sultan Musta'in Billah bin Sultan Hidayatullah bin Sultan Rahmatullah bin Sultan Sudiansah Queen Banjarmasin. Pangeran Ahmad mempunyai guru di Kesultanan Banjar yang bernama Pangeran Mufti Haji Ahmad bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pangeran Ahmad menikah dengan Ummi Kulsum, yang mana cucu dari gurunya sendiri, istri Pangeran Ahmad, yaitu Ummi Kulsum binti Haji Muhammad Sa'ad Khatib bin Pangeran Mufti Haji Ahmad bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ummi Kulsum binti Haji Muhammad Sa'id bin Pangeran Mufti Haji Ahmad binti Ratu Aminah binti Pangeran Toha bin Sultan Tamjidillah, istri Pangeran Ahmad
Ummi Kulsum masih keluarga besar Kesultanan Banjar. Anak-anak Pangeran Adipati Ahmad dengan Ummi Kulsum, Haji Abdul Majid atau Pangeran Muda atau Gusti Kacil, 2 Pangeran Nuh, 3 Ratu Sari Kesuma. Berdasarkan keterangan dan catatan pendatuan, Pangeran Adipati Ahmad menikah dengan salah seorang zuriat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yaitu Ummu Kulsum binti Haji Muhammad Said Khatib bin Pangeran Haji Ahmad Mukti bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, berdasarkan catatan zuriat Datuk Kelampayan di dalam pagar. Ummu Kulsum binti Haji Muhammad Said Khatib lahir pada tanggal 26 Jumadil Akhir 1268 Hijriah atau bertepatan dengan hari Senin tanggal 18 April 1852 Masehi. Diperkirakan Pangeran Adipati Ahmad menikah dengan Ummu Kulsum ketika umur Ummu Kulsum relatif muda, yaitu berusia 15 tahun. Sedangkan usia Pangeran Adipati Ahmad diperkirakan saat itu sudah cukup sepuh. Pernikahan Pangeran Adipati Ahmad dengan Ummu Kulsum binti Haji Muhammad Said Khatib menghasilkan anak-anak di antaranya yang bernama Haji Abdul Majid atau dikenal dengan gelar Datuk Kacil atau Pangeran Muda atau Pangeran Kacil. Pangeran Adipati Ahmad diangkat menjadi adipati di daerah Kandangan dan kemudian wafat dan dimakamkan di desa Wasah Tengah, Kecamatan Simpur, Hulu Sungai Selatan, Kandangan, bersebelahan dengan makam kakaknya yaitu Ratu Ummi. Dengan wafatnya Pangeran Adipati Ahmad, maka istrinya yaitu Ummu Kulsum binti Haji Muhammad Said Khatib beserta keluarganya kembali ke tempat kelahirannya yaitu Martapura. Oleh karena itu, ini juga menjelaskan mengapa tidak ada zuriat atau keturunan Pangeran Adipati Ahmad yang berada di Kandangan. Setelah kembali ke Martapura, Ummu Kulsum kemudian menikah kembali dengan Abdul Latif dan berketurunan 4 orang, yaitu Habibah, Haji Muhammad, Haji Ahmad, dan Aisyah, sebagaimana tercatat dan tertulis di dalam kitab Syajaratul Arsadiyah yang ditulis oleh Datuk Sapat Syekh Abdul Rahman Siddiq bin Muhammad Afif. Ummu Kulsum binti Muhammad Said Khatib wafat dan dimakamkan berdekatan dengan orang tuanya dan kakeknya di komplek pemakaman Kelampayan Martapura. Ringkasan manaqib Haji Abdul Majid bin Pangeran Adipati Ahmad yang bergelar Gusti Kacil atau Pangeran Muda atau Pangeran Kacil. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah seorang anak Pangeran Adipati Ahmad bin Sultan Sulaiman rahmatullah adalah Haji Abdul Majid yang bergelar Gusti Kacil atau Pangeran Muda atau Pangeran Kacil. Haji Abdul Majid merupakan keturunan dari Datuk Kelampayan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan sekaligus keturunan dari Sultanan Banjar. Jalur dari ayah beliau Abdul Majid bin Pangeran Adipati Ahmad bin Sultan Sulaiman rahmatullah bin Sultan Tahmidillah bin Sultan Tamjidillah bin Sultan Tahmidullah bin Sultan Tahlilullah bin Sultan Sa'idillah bin Sultan Inayatullah bin Sultan Musta'in Billah bin Sultan Hidayatullah bin Sultan Rahmatullah bin Sultan Sudansah Kuin Banjarmasin. Sedangkan jalur dari ibu beliau ialah Haji Abdul Majid bin Ummu Kulsum binti Haji Muhammad Said Khatib bin Pangeran Haji Ahmad Mukti bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari bin Abdullah. Atau apabila dilihat dari salah seorang istri Datuk Kelampayan yaitu Ratu Aminah binti Pangeran Toha, maka silsilah beliau sebagai berikut: Haji Abdul Majid bin Ummu Kulsum binti Haji Muhammad Said Khatib bin Pangeran Haji Ahmad Mufti bin Ratu Aminah, istri kelima Datuk Kelampayan binti Pangeran Toha bin Sultan Tahmidillah bin Sultan Tamjidillah, Pangeran Toha bin Sultan Tahmidullah bin Sultan Tamjidillah, maaf kami ulangi, bin Pangeran Toha bin Sultan Tahmidillah bin Sultan Tamjidillah bin Sultan Tahmidullah. Haji Abdul Jalil, Haji Abdul Majid, baik dari bapak atau ibu, sama-sama terhubung kepada Sultan Banjar ke-10, yaitu Sultan Tamjidillah bin Sultan Tahmidullah, dan juga tersambung kepada Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari melalui garis ibunya.
ketika perang Banjar terjadi pada tahun 1859 sampai dengan 1905, terdapat nama-nama pejuang pada periode awal perang Banjar ini seperti Pangeran Antasari, Demang Lehman, Temenggung Jalil, Pangeran Muhammad Aminullah, dan lain-lain sebagaimana telah tertulis dalam sejarah. Sebagian para tokoh-tokoh pejuang Banjar ini dikejar, dibunuh, diasingkan oleh Belanda. Sebagai contoh, Sultan Hidayatullah ditangkap dan diasingkan ke Cianjur, Jawa Barat. Demang Lehman ditangkap, dihukum gantung sampai mati di Martapura. Temenggung Jalil yang wafat dalam peperangan, namun kemudian kuburnya digali dan dipenggal kepalanya untuk kemudian dikirim ke Belanda. Dengan demikian juga halnya dengan Haji Abdul Majid atau Pangeran Muda atau Pangeran Kacil atau Gusti Kacil. Beliau juga turut andil dalam perang Banjar, khususnya periode akhir perang Banjar antara tahun 1882 sampai dengan 1897, yaitu kurang lebih 20 tahun setelah meletusnya awal perang Banjar, yaitu tahun 1859. Diperkirakan beliau ikut andil dalam perang Banjar pada usia yang relatif muda, yaitu sejak menginjak umur 15 tahun. Sebagaimana halnya para pejuang Banjar periode awal yang terancam oleh kolonial Belanda, maka ancaman tersebut juga dialami pejuang-pejuang periode selanjutnya seperti pada periode Haji Abdul Majid. Sejarah mencatat bahwa ratusan ribu rakyat Banjar mengungsi akibat perang ini. Haji Abdul Majid sangat dibenci dan menjadi salah seorang yang sangat diincar oleh Belanda karena kegigihannya melawan Belanda dan membunuh banyak pasukan Belanda. Keinginan dan semangat juang untuk melawan Belanda begitu membara pada diri Haji Abdul Majid. Tidak terlintas pada dirinya untuk meninggalkan kampung halaman yang sangat dicintainya, meninggalkan keluarga, saudara, dan teman seperjuangan. Akan tetapi dengan mengambil keputusan yang sangat berat, perasaan yang sangat sedih dan mendalam, dan setelah bermusyawarah dengan keluarga, akhirnya Haji Abdul Majid memutuskan untuk hijrah dan mengungsi. Dalam hijrah ini Haji Abdul Majid ditemani oleh pamannya sendiri, yaitu Datuk Landak Syekh Muhammad Habib, yang juga merupakan ayah dari Datuk Sapat Syekh Abdul Rahman Sudi. Akhirnya Haji Abdul Majid dan Datuk Landak sampai di salah satu pulau di timur Pulau Sumatera, yaitu di Pulau Bangka. Secara kekeluargaan, hubungan antara Haji Abdul Majid dan Datuk Landak Syekh Muhammad Habib adalah sangat dekat. Tidak hanya Datuk Landak dan adalah guru beliau, tetapi Datuk Landak juga merupakan paman dari Haji Abdul Majid. Datuk Landak menikah dengan bibi beliau, yaitu Sofura binti Ummu Salamah binti Pangeran Haji Ahmad Mufti. Sedangkan ibu Abdul Majid sendiri adalah Ummu Kulsum binti Muhammad Said Khatib bin Pangeran Haji Ahmad Mufti. Jadi istri Datuk Landak dan ibu Haji Abdul Majid adalah sepupu sekali. Sedangkan hubungan Haji Abdul Majid dan Syekh Abdul Rahman Siddiq adalah sepupu dua kali, dan sama-sama zuriat keempat dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari melalui datuknya, yaitu Pangeran Haji Ahmad Mufti. Selama hidup dalam pengasingan di Bangka, Haji Abdul Majid tetap dicari dan menjadi incaran kolonial Belanda, sehingga diriwayatkan bahwa Haji Abdul Majid sering berganti-ganti nama seperti Atok Majid, Gusti Kacil, dan lain sebagainya. Haji Abdul Majid memiliki 4 orang istri dan 11 orang anak. Adapun istri-istri beliau adalah Nekwo, berasal dari daerah Muntok Bangka. Halimah Sa'diyah berasal dari daerah Timak Bangka. Seorang istri berasal dari Kenibun Bangka, dan Hajjah Timah berasal dari daerah Kota Waringin Bangka. Adapun anak-anak dari Haji Abdul Majid adalah Hajjah Sainah, Gusti Haji Abdul Somad, Gusti Haji Abdul Hamid, Hajjah Jamaliyah, Hajjah Amnah, Ahmad, Hajjah Zakiyah, Hajjah Badriyah, dikenal juga dengan Haji Baiduri, Hajjah Zubaidah, Hajjah Amnah, Hajjah Rawiyah. Dengan demikian Haji Abdul Majid memiliki 3 orang anak laki-laki dan 8 orang anak perempuan. Selama di Bangka, Haji Abdul Majid menetap di desa Kota Waringin. Di desa ini beliau mendirikan masjid, bertani, dan mendidik anak cucunya khususnya dalam agama Islam. Sementara itu,
setelah menetap beberapa waktu di Bangka, Datuk Landak Syekh Muhammad Afif kembali ke Martapura, yang kemudian pada tahun tanggal 10 Rajab 1315 Hijriah bertepatan 5 Desember 1897 Masehi ikut membantu mendirikan Masjid Al-Karamah di Martapura. Salah satu hikmah besar yang dapat kita petik dari keputusan hijrahnya Haji Abdul Majid ini yang ditemani oleh Datuk Landak dari Banjar ke Bangka adalah peranan dan andil terhadap penguatan agama Islam di Bangka pada periode ini yang dikenal dengan periode ulama-ulama Banjar. Dimulai dengan generasi Datuk Landak dan Haji Abdul Majid, kemudian zuriat Haji Abdul Majid yaitu anak-anaknya dan cucu-cucunya. Setelah itu terlebih lagi di sekitar tahun 1898 Masehi, di saat Datuk Landak Syekh Abdul Rahman Siddiq datang ke Pulau Bangka dan menetap di Bangka selama kurang lebih 15 tahun, maka zuriat Haji Abdul Majid banyak berguru kepada Syekh Abdul Rahman Siddiq dan melahirkan guru-guru agama yang sangat berperan di Bangka. Di antaranya Guru Haji Suhaimi di kota Waringin, yang kemudian hijrah ke Pangkal Pinang, ibu kota Bangka. Haji Hasan Basri di Puding Besar, Haji Abdul Wahab di Enok Riau, Haji Osman dan lainnya. Keturunan Haji Abdul Majid kemudian menyebar ke banyak kampung dan desa. Bahkan setelah 15 tahun di Bangka, Syekh Abdul Rahman Siddiq hijrah ke Sapat dan akhirnya menjadi mufti kerajaan Indragiri Riau. Setelah berada di Sapat, Datuk Sapat sempat meminta bantuan kepada Haji Abdul Majid untuk membantu melawan Belanda. Saat itu dikirimlah salah seorang putranya yaitu Gusti Haji Abdul Somad untuk membantu Datuk Sapat. Setelah itu zuriat Haji Abdul Majid mulai banyak yang ikut hijrah ke Sapat dan bahkan membuka perkampungan baru yang dinamakan Enok. Dengan hal ini maka Haji Abdul Majid dan Syekh Abdul Rahman Siddiq serta zuriatnya dapat menyebarkan, melestarikan dan mendakwahkan ilmu-ilmu dari datuknya yaitu Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, khususnya di Bangka dan Riau, terlebih khusus mendekatkan ajaran agama Islam berhaluan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Keturunan dari Haji Abdul Majid tersebar di banyak tempat di kampung dan desa di Pulau Bangka, dan yang sampai saat ini masih berperan dalam syiar agama Islam. Haji Abdul Majid menghabiskan akhir hidupnya dengan menetap di desa Kota Waringin, Bangka, dan dimakamkan di desa Kota Waringin, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Salah satu ciri khas makam Haji Abdul Majid adalah nisan yang dipasang pada makamnya adalah nisan perempuan yang dimaksud untuk mengelabui pihak Belanda. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga amal ibadah datuk-datuk pendahulu kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan digolongkan sebagai syuhada, dan Allah taala lapangkan kubur-kuburnya dan Allah taala tempatkan dalam surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini dapat mengambil iktibar dan pelajaran datuk-datuk pendahulu kita. Semoga berkat kita berkumpul di sini, Allah taala kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para wali-wali dan datuk-datuk pendahulu kita di dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Wa hadza minni wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.